dan itu tidak akan tergoyahkan. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat itu akan terus menuntun hidup kami hari ini dan sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali, sampai kami mati menghadap lagi kepada Tuhan dan tinggal bersama dengan Tuhan selamanya. Kami berdoa supaya di dalam ibadah ini kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di dalam nyanyian kami, di dalam doa kami, di dalam setiap pujian yang kami lantunkan. Di tengah kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan bekerja dengan kuat di dalam hati dan di dalam pikiran kami dan di tengah ruangan ini. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan dalam segala kelemahan, supaya ia dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, dengan sederhana, dapat dipahami, dapat dimengerti, dan bukan hanya dipahami atau dimengerti, tetapi juga jemaat Tuhan, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, terdorong, termotivasi untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bekerjalah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami sekali lagi, untuk kami dapat terus mempercayai firman yang hidup itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi, Shalom. Senang sekali saya di awal tahun ini bisa bersama dengan saudara. Jadi saya masih punya kesempatan mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara sekalian. Ini masih tahun baru, masih di bulan yang pertama, di minggu yang ketiga. Tapi juga saya ingin mengucapkan selamat yang lain, yaitu selamat punya gembala baru. Jadi bukan tepuk tangan juga buat gembala baru ini, saudara. Ya, sudah. Saya senang sekali melihat Pendeta Petrus bersama dengan saudara pada pelayanan penggembalaan di GKI Karawaci ini. Saya percaya kehadirannya pasti akan menjadi berkat dan juga saudara-saudara akan tergembalakan dengan baik ya. Saudara, saya ingin menyampaikan bahwa saya senang sekali memberikan komplimen pertama sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Saya tadi waktu ibadah ini berlangsung, saya mendengar jemaat itu menyanyi, which is itu good, very good. Karena banyak sekali gereja-gereja sekarang ya, terutama gereja-gereja Injili atau Reform Church seperti kita ini, kalau udah pujian itu jemaatnya nggak terlalu nyanyi gitu. Jadi yang nyanyi itu yang memimpin pujian atau singer, dan musiknya yang lebih keras kadang-kadang, sehingga nggak kedengaran jemaat yang menyanyi. Tadi saya duduk di depan tuh hati saya sampai terharu sekali, karena saya merasa pujian itu betul-betul keluar dari mulut saudara gitu. Which is itu buat tepuk tangan lah buat saudara-saudara yang memuji Tuhan dengan sangat baik ini ya. Kemarin di SCT Amanat Agung itu ada seorang speaker, pembicara untuk sebuah kuliah umum yang diselenggarakan. Kami itu kedatangan mahasiswa Calvin Theological Seminary US, 5 orang mahasiswa live in di SCT Amanat Agung selama 2 minggu dengan satu profesornya Pak Yuda. Pak Yuda ini adalah orang Indonesia tapi dia sudah lama di Amerika, 30-an tahun, dan dia sebagai profesor di Calvin Theological Seminary. Lalu kemarin dia membawakan kuliah umum sangat baik sekali. Ada satu bagian yang ingin saya kutip untuk saudara dengar juga. Menurut John Calvin, karena kalau misalnya di dalam gereja-gereja beraliran reform seperti kita ini, harusnya memahami apa yang Calvin katakan tentang pujian. Bagi Calvin, memuji Tuhan itu sama dengan berdoa. Gitu. Jadi pada waktu memuji, pujian-pujian yang kelahir dari kita ini yang ada di gereja itu adalah doa gitu. Jadi bukan hanya pada saat kita berdoa, literally kita berdoa begitu ya, tetapi sesungguhnya pada waktu memuji Tuhan, pujian itu adalah doa. Itu sebabnya Calvin tuh ketat sekali dengan puji-pujian. Apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu must be expelled, harus dikeluarkan dari puji-pujian gereja. Kalau itu hanya sekedar memenuhi keinginan perasaan yang dipuaskan. Tetapi semua pujian itu harus berasal dari firman Tuhan, karena pujian adalah doa. Jadi pada waktu saudara memuji Tuhan seperti tadi, actually you pray. Saudara-saudara sedang berdoa, ya. Bersyukur sekali untuk hari ini. Tidak lupa saya mengucapkan salam, menyampaikan salam yang hangat dari SCT Amanat Agung buat saudara-saudara sekalian. GKI Karawaci ini terus mendukung SCT Amanat Agung. Saya tahu saudara berdoa juga buat SCT ini, saudara memberikan persembahan juga buat SCT ini, saudara mendukung gereja saudara menjadi tempat di mana mahasiswa praktek pelayanan, bahkan alumni juga melayani di tempat ini. Saya bersyukur sekali.
merasakan betul bahwa GKI Karawaci ini berjalan bersama-sama dengan STT Amanat Agung, mendukung, mendoakan, dan juga memberikan yang terbaik untuk sekolah ini agar dapat melahirkan hamba-hamba Tuhan yang terbaik dari seminari yang kita miliki ini, saudara. Hari ini firman Tuhan tadi sudah dinyanyikan dengan nyanyian yang begitu indah sekali dari doa Bapa kami, atau satu bagian dari doa Bapa kami yang akan kita baca, yaitu dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan atau kita baca bersama-sama karena ini pendek sekali, saudara, cuma satu ayat saja. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, itu saja. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Puji Tuhan. Saudara, saya ingat ya pada waktu saya masih di usia remaja gitu, ya masih kecil lah. Kalau sudah pulang sekolah itu rasanya kan lapar banget ya, pulang sekolah. Sekolah itu saja sudah melelahkan, tambah lagi saya mesti jalan kaki dari sekolah pulang ke rumah gitu, dan jaraknya cukup jauh untuk ngirit ongkos sebenarnya supaya tidak banyak uang yang dihabiskan. Jadi kalau saya pulang sekolah itu pasti rasanya lapar setengah mati gitu, jadi langsung pikirannya itu adalah makan. Jadi kalau sampai di rumah, pertanyaan saya yang pertama selalu rutin keluar dari mulut saya itu adalah, "Mah, masak apa hari ini?" Sama nggak, saudara? Mirip-mirip mungkin ya, mungkin walaupun ceritanya beda, tapi rasanya itu yang kepingin keluar dari mulut tuh setiap kali sampai di rumah adalah, "Mah, masak apa hari ini?" gitu. Lalu biasanya mama saya akan selalu bilang, "Pokoknya enak, ayo cepat ganti baju, langsung makan," katanya gitu. Itu adalah juga kata-kata yang rutin dia keluarkan kalau saya pulang dan cari makan. Nah, saat saya makan dengan enaknya, saudara-saudara, saya jarang sekali memikirkan bahwa saya bisa makan ini ada yang menyediakan gitu ya. Itu kayak pemikiran filosofis yang seperti itu tuh nggak ada gitu di diri saya pada waktu itu ya. Namanya juga masih anak-anak ya, masih remaja juga, nggak terlalu mikirin yang seperti itu. Atau saya berpikir bahwa saya bisa segera makan karena mama saya itu tahu saya pulang jam berapa sehingga dia cepat-cepat masak sehingga makanan sudah tersedia sebelum saya tiba di rumah. Juga saya nggak terlalu mikirin hal seperti itu. Bahkan saya tidak memikirkan kenapa bahwa banyak orang di luar sana yang tidak bisa makan seperti saya. Jadi kalau saya berdoa juga saya jarang berdoa untuk orang-orang di luar sana yang nggak bisa. Kadang-kadang kan kita suka berdoa seperti itu kalau kita makan kan, Tuhan mengingat orang-orang yang di luar sana. Tapi sebenarnya kita benar-benar ingat apa enggak sih juga belum tentu kan, saudara. Cuma karena doa itu sudah jadi formulasi, maka kita mengatakannya gitu. Bahwa Tuhan berkatilah orang-orang di luar sana yang tidak bisa makan seperti kami. Mungkin saudara juga biasa mendoakan yang seperti, tapi benar-benar ingat apa enggak juga belum tentu kan ya, saudara ya. Bahwa ketika saudara makan, saudara juga lupa bagaimana orang di luar sana itu makan atau tidak gitu. Tapi pada saat saya melakukannya, saat itu saya juga tidak ingat hal-hal yang seperti ini. Karena pada saat itu yang saya pikirkan hanyalah saya lapar, saya butuh makan, dan setelah makan saya kenyang. Dan setelah kenyang saya akan melanjutkan aktivitas saya, lalu saya lapar lagi, ya saya makan lagi, saya cari makan lagi gitu. Jadi siklus seperti itu akan terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara, tentang aktivitas makan itu. Tapi saat saya sudah dewasa, apalagi saya sudah mulai masuk sekolah teologi, lalu kemudian disadarkan banyak hal tentang hari ini, saya mulai berpikir, apa iya ya makan itu hanya untuk perut dan perut untuk makan? Itu ada satu perkataan di dalam surat Paulus itu, seringkali orang berpikir bahwa makan itu untuk perut dan perut itu untuk makan, tapi sebenarnya apa iya ya demikian gitu. Nah, saudara, kemudian memahami hal ini lebih lanjut lagi, ketemulah apa yang kita akan bicarakan hari ini di dalam doa Bapa kami, saudara-saudara. Di dalam salah satu bagian doa ini, ya, di dalam salah satu doa ini itu tertuliskan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lalu kemudian berlanjutlah pertanyaan itu. Apakah maksud doa ini hanya sekedar meminta kepada Tuhan agar Dia memberikan kepada kita makanan yang cukup untuk kita makan? Ya. Atau apakah ada makna yang lain
di luar soal kecukupan tentang makanan yang kita makan sehari-hari itu. Apa sebenarnya yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita melalui doa, sebaris doa dari bagian seluruh doa Bapa kami itu, the Lord's Prayer, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, untuk memahami doa ini, ya, nampaknya kita tidak bisa lepas dari kisah bangsa Israel yang sangat marah karena merasa Tuhan tidak menyediakan makanan yang cukup kepada mereka atau yang mereka perlukan sesaat setelah mereka dilepaskan oleh Allah dari Mesir. Pasti saudara ingat cerita itulah. Itu banyak kali dikhotbahkan dan juga mungkin saudara baca berkali-kali di dalam sebuah cerita. Misalnya di dalam kitab Keluaran dituliskan dengan lengkap. Di sana kita tahu persis bagaimana secara dramatis bangsa Israel itu dibawa keluar oleh Allah dari perbudakan di Mesir yang telah terjadi lebih dari 300 tahun. Saudara, berarti itu dramatik banget, bisa keluar dari perbudakan yang sangat panjang. Dan melalui kepemimpinan Musa, Tuhan membawa mereka menyeberangi Laut Teberau. Itu pun dengan cara yang sangat spektakuler, yaitu dengan terbelahnya laut itu sehingga mereka berjalan menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau itu seolah berjalan di tanah yang kering. Sehingga kemudian mereka tiba di seberang dan kemudian pasukan Mesir itu tidak lagi dapat mengejar mereka gitu, karena kemudian air tertutup dan kemudian mereka sudah sampai di seberang Laut Merah atau Laut Teberau itu. Pada saat itu tentu euforia terjadi. Wah, kita dilepaskan, kita selamat, kita sudah ratusan tahun terjajah, sekarang kita sudah lepas gitu. Pasti ada euforia, ada rasa senang, gembira sekali untuk pertama kalinya mereka merasakan kelepasan dari perbudakan panjang bangsa Mesir itu. Nah saudara, namun kegembiraan itu cepat sekali berlalu. Karena kemudian mereka menjadi khawatir tentang bagaimana keberlanjutan hidup mereka setelah tidak ada Mesir bersama dengan mereka. Dan mereka saat itu berada di padang gurun. Saat itu Mesir tidak ada lagi, lalu siapa yang menyediakan makanan bagi mereka? Karena selama perbudakan itu, meskipun mereka diperbudak, tapi makanan itu selalu ada. Mereka sudah terjamin untuk makan karena mereka harus kerja kan. Jadi mereka sudah terjamin makanan. Sekarang tidak ada yang menjamin tentang makanan itu. Dan sudah selama 3 hari mereka berjalan di padang gurun Syur itu. Bahkan air pun mereka tidak temui. Itulah tempat yang pertama kali disebut dengan Mara, saudara-saudara. Karena pada saat itu mereka sangat lapar, sangat haus. Dan itu menghilangkan tiba-tiba ingatan mereka tentang bagaimana Tuhan dan perbuatan Tuhan yang spektakuler membebaskan mereka itu. Saudara, pada akhirnya kisah ini mengingatkan juga kepada kita bahwa urusan perut ini memang kadang bisa, bukan kadang tapi sangat bisa membuat kita mudah sekali melupakan perbuatan Tuhan besar lainnya dibandingkan untuk urusan perut, untuk urusan makan, hal-hal yang bersifat materialistik ini saudara-saudara. Pada akhirnya kemudian dari mengagung-agungkan Tuhan, mengatakan bahwa Allah itu hebat, Allah yang membawa kita keluar dari perbudakan Mesir, Allah yang menyeberangkan kita dari Laut Teberau itu dan seterusnya. Tiba-tiba perkataan-perkataan pujian itu berubah menjadi perkataan-perkataan yang menyalahkan. Sekalipun tidak secara langsung menyalahkan Tuhan, tetapi perkataan bangsa Israel itu menjadi sebuah komplain dengan kata-kata yang sangat kasar sehingga Musa menjadi marah ketika mendengarnya, saudara-saudara. Dan mereka katakan demikian. Kalau saudara membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat 3 dikatakan, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi roti dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu, maksudnya Musa, kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Marah kan mereka itu, saudara? Kata-kata ini mengandung kemarahan yang luar biasa. Mendingan kami mati di tangan Mesir daripada kamu bawa keluar kami ke padang gurun ini, membuat kami matinya itu mati kelaparan gitu. Nah, saat membacanya saudara mungkin kita bisa katakan, benar-benar ya keterlaluan bangsa Israel ini gitu. Perkataan mereka itu menunjukkan sikap ingratitude atau sikap tidak tahu berterima kasih. Tidak ada rasa terima kasih yang amat sangat parah pada diri mereka ini gitu. Nah, Allah baru saja menyelamatkan mereka dengan cara yang luar biasa, dengan kuasanya atas pemeliharaan yang sempurna. Kalau tidak ada pemeliharaan
pemeliharaan yang sempurnakan, tidak mungkin mereka bisa keluar dari Mesir, tidak mungkin mereka bisa menyeberangi Laut Teberau. Dengan apa melakukan itu? Tapi Tuhan menyatakan pemeliharaan dan providensianya itu untuk membawa mereka keluar dari tanah itu dan tiba dengan cara yang ajaib di seberang Mesir. Saudara-saudara, baru beberapa hari kejadian itu berlangsung, sekarang mereka sudah ribut dan khawatir soal makanan dan minuman. Seolah-olah Allah yang hebat itu tidak dapat menyediakan keperluan mereka, sampai mereka harus berpikir lebih baik hidup di jajah Mesir dan mati di sana tapi banyak makanan, daripada hidup dengan bebas tapi tidak ada yang dimakan. Logika ini saudara-saudara ya, tanpa sadar itu bisa ada di manusia modern seperti kita gitu. Lebih baik berbuat jahat tapi kaya daripada jujur tapi miskin, ya sama kan saudara ya. Sama itu, lebih baik berbuat jahat tapi kaya, lebih baik korupsi tapi kaya, enak hidupnya gitu, daripada jujur tapi miskin. Sama persis perkataannya, sama seperti bangsa Israel mengatakan, lebih baik kami di Mesir, mati di sana tapi banyak makanan, daripada kamu bebaskan kami, kamu bawa kami ke padang gurun dan kami mati kelaparan. Itu rhyme-nya atau nadanya itu sama dengan apa yang sering kita katakan juga. Jadi pada akhirnya mereka mengolok-olok perbuatan Allah itu dengan membandingkan apa yang mereka alami di Mesir yang berlimpah dengan makanan. Artinya mereka lebih pilih makan dengan perut kenyang daripada bebas dari perbudakan Mesir kan. Arti lain saudara, bicara soal makanan bukan hanya soal makanan itu sebenarnya. Karena dibalik kemarahan Israel soal makanan ini adalah tidak percaya kepada Allah. Itu adalah esensinya gitu. Jadi keributan mereka soal makanan itu sebenarnya menunjukkan rasa tidak percaya. Untrust, tidak percaya kepada Tuhan yang memelihara. Itu yang paling esensi persoalan Israel di hadapan Allah ketimbang soal makanan yang mereka ributkan. Karena dibalik soal makanan yang mereka ributkan itu adalah persoalan tidak percaya kepada Allah. Nah saudara perhatikan ya bagaimana Allah berespons terhadap bangsa yang tidak tahu diri ini. Apakah tiba-tiba Allah mendatangkan api dari langit lalu membumi hanguskan mereka karena Allah murka? Enggak, tidak ada hal itu. Yang marah malah Musa. Sampai Musa gak kuat gitu untuk memakai tongkat yang untuk membelah Laut Teberau itu, dia pukulkan ke batu. Kemudian batu itu memancarkan air saking dia marah gitu terhadap apa yang dikatakan oleh Israel. Musa marah tapi Allah tidak. Heran sekali. Jadi pada waktu itu dikatakan Allah membiarkan mereka mengatakan apa yang tidak baik tentang dirinya dan bahkan tentang apa yang Allah lakukan melalui Musa yang memimpin mereka keluar dari bangsa itu. Dan Allah tetap dengan sabar meladeni kemarahan bangsa Israel itu dan tetap menyatakan kebaikannya kepada bangsa itu. Lalu Allah berkata kepada Musa, saudara-saudara, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari, supaya mereka kuuji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Perhatikan, sekali lagi memperhatikan soal makanan, orang Kristen ini harus punya teologi tentang makanan yang baik ya, punya pemahaman yang bagus soal makan secara alkitabiah, supaya saudara kalau makan bukan cuma sekedar masalah makan itu gitu, tapi apa sih di balik makan itu yang saudara harus pahami. Perhatikan apa yang Tuhan katakan, aku akan menurunkan roti, hujan roti dari langit bagimu. Banyak kan namanya hujan roti gitu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya. Perhatikan itu. Dia turunkan hujan roti yang sangat banyak, tapi yang dia minta ambil secukupnya untuk kamu makan pada hari itu. Untuk apa? Supaya mereka kuuji katanya. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan benar saudara, Allah menepati apa yang dia katakan. Sehingga kemudian dituliskan pada bagian berikutnya di ayat yang ke-14 sampai 15 dikatakan, ketika lapisan embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus,
tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya seorang kepada yang lain, "Apa itu?" katanya. Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Itu roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Dan itulah yang kemudian disebut dengan mana. Saudara, sesungguhnya terhadap peristiwa ini sangatlah jelas bahwa Allah itu sesungguhnya peduli kepada umatnya. Bahkan dia bisa melampaui imajinasi kita tentang bagaimana dia menyediakan, bagaimana dia memelihara. Tetapi saudara-saudara, saking tidak percayanya bahwa Tuhan Allah itu akan memelihara mereka, Israel pun sampai tidak tahu bahwa apa yang ada di hadapannya itu adalah makanan. Maka mereka bertanya dengan suspicious, dengan penuh kecurigaan, "Apa itu?" gitu ya. Saudara, kalau nadanya demikian kan kita tahu rasanya itu bukan sekedar pertanyaan yang mengharapkan sesuatu, tapi pertanyaan yang mencurigai. Itu apa ya gitu, itu apa ya gitu. Apa itu gitu. Dan Musa menjawab, "Itu makanan yang diberikan Tuhan kepadamu." Dan sejak hari itu, saudara, sepanjang hidup mereka di padang gurun, Tuhan memberi mana untuk mereka makan sehari-hari. Makanan yang penuh nutrisi, membuat mereka bisa kuat untuk berjalan, bahkan membuat mereka bisa kuat untuk berkembang biak, untuk beranak cucu, saudara-saudara. Dan kemampuan berkembang ini terus ada sampai Israel menjadi bangsa yang besar dan Tuhan pelihara melalui makanan yang cukup, minum yang cukup yang Tuhan sediakan bagi mereka selama berputar-putar di padang gurun sekian lamanya. Nah, dari peristiwa ini, saudara, kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang menyediakan. Sesungguhnya itu adalah the first trust, the first belief yang harus ada pada diri kita. Bahwa Allah itu adalah Allah yang menyediakan. Allah yang peduli. Allah yang memperhatikan umatnya. Bahkan dengan cara yang melampaui imajinasi kita. Dan dengan sangat kreatif dia bisa menyediakan yang kita perlukan. Tapi yang diminta hanya satu, trust him. Percaya kepada dia, dia pasti menyediakannya. Nah, saudara, bahkan ketika kita meminta dengan cara tidak pantas seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel itu karena bercampur dengan marah, karena penderitaan yang dirasakan, ketakutan akan masa depan, bernostalgia akan kelimpahan yang dirasakan sebelum mengenal Tuhan. Mungkin kita juga pernah ada di dalam posisi seperti ini. Atau meminta dengan cara mengasihani diri secara berlebihan dan sikap tidak bersyukur kepada Tuhan. Bukankah itu sering terjadi pada diri kita? Tapi bukankah Allah tetap memelihara gitu? Setiap kali kita memohon pemeliharaan Tuhan, Tuhan tidak pernah tidak memelihara kita, apapun itu bentuknya. Nah, sesungguhnya Allah kita ini adalah yang hebat pada dasarnya, cuma kita tidak selalu bisa mengakuinya. Bisakah kita temukan Allah seperti Allah kita, saudara-saudara, yang menjaminkan dirinya sendiri pada saat dia memelihara kita. Bahkan sampai dia berikan anaknya sendiri yang tunggal itu untuk memeliharamu dan memeliharaku, untuk mengampunimu dan mengampuniku, gitu saudara. Saudara, di dalam hal ini doa permohonan agar Allah menyediakan secukupnya makanan itu menjadi bagian yang sangat penting sampai kemudian itu dimasukkan oleh Yesus Kristus pada waktu dia mengajarkan umatnya atau murid-muridnya berdoa dalam struktur Bapa kami ini. Sederhana sepertinya, tetapi ini mengandung satu pengertian yang sangat hebat ketika dia meletakkan, "Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya." Karena itu sekali lagi bukan sekedar ngomong soal makanan, tetapi ini bicara soal trust kepada Allah yang memelihara. Nah, menarik sekali mengetahui bagaimana doa ini disusun. Ya, ada dua prinsip di dalam doa Bapa kami, saudara-saudara. Dalam strukturnya, prinsip yang pertama dalam doa Bapa kami ini adalah praise, pujian, pengagungan gitu. Jadi kalau saudara membaca ada 3 pengagungan yang disebutkan di dalam doa Bapa kami ini, yaitu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Gitu.
Kalau frasa Bapa kami diulang lagi, maka muncullah perkataan Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu. Yang ketiga, Bapa kami yang di surga, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Kalau saudara lihat nada dari doa ini seluruhnya, ketiganya itu bersifat pengagungan, bersifat pujian kepada Allah gitu. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu gitu. Everything about praise, semuanya tentang pujian kepada Allah. Nah, saudara perhatikan, dari pengagungan kepada Allah, lalu doa ini beralih gitu. Beralih menjadi supplication, beralih menjadi permohonan ya kepada Allah. Maka kalau saudara perhatikan bentuknya seperti ini. Berikanlah atau berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Give us this day our daily bread. Give us. Itu kan sudah beri kami gitu ya, memohon. Lalu yang kedua adalah forgive us. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu yang ketiga, lead us not. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu permohonan yang keempat adalah deliver us. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, saudara perhatikan ya, dalam urutan permohonan, yang pertama soal apa? Yang pertama soal dari urutan permohonan. Soal makan. Yang pertama itu soal makanan, saudara-saudara. Dikatakan bahwa permohonan akan makanan ini, pertanyaannya adalah begini, apakah permohonan akan makanan ini lebih penting dari permohonan yang lainnya, sehingga pada waktu transisi terjadi dari praise kepada supplication, dari pujian kepada permohonan, itu yang muncul pertama dalam urutan pertama struktur permohonan ini adalah tentang berikanlah pada kami makanan yang secukupnya itu. Saudara perhatikan ya, kalau di dalam bahasa Inggris tulisannya begini, give us this day our daily bread. Itu kalau saudara perhatikan dalam struktur katanya, itu bahasa Inggris itu lebih tepat menurut saya daripada bahasa Indonesia, meskipun ini terjemahan yang baru namun tidak memberikan sorotan pada ini. Itu ada kata yang redundant atau kata yang berulang dua kali, yaitu this day and daily. Saudara-saudara ya, perhatikan bagian ini. Sehingga kalau dilihat di dalam bahasa Yunani memang benar ada dua kata yang berbeda menjelaskan tentang this day and daily. Yang satu, yang this day itu diistilahkan dalam bahasa Yunani itu semeron. Lalu kemudian di dalam yang daily di dalam bahasa Yunaninya itu adalah epiousios. Berarti dua kata yang berbeda. Saudara nggak perlu ingat sih kata-katanya, yang nggak terlalu penting untuk diingat. Tapi saudara ingat bahwa ini ada dua hal yang berbeda dan ini menjadi penting sekali. Saudara, banyak sekali penafsir, bahkan dari sejak bapak-bapak gereja yang menafsirkan doa Bapa kami ini banyak, saudara. Setiap bapak gereja pasti punya tafsiran tentang doa Bapa kami. Dan dari sejak masa itu sampai masa sekarang, para penafsir ini banyak sekali memperdebatkan gitu. Maksud dari munculnya dua kata yang redundant ini, dua kata yang berulang, yaitu day and daily. Uniknya, istilah epiousios ya, yang daily itu merupakan istilah baru gitu. Bahkan tidak ditemukan dalam perbendaharaan vocabulary atau perbendaharaan kosakata di ancient word of Greek gitu. Jadi tidak ditemukan bahkan di dalam kata-kata kuno bahasa Yunani, itu tidak ada. Bahkan juga tidak ditemukan lagi kata ini di seluruh perjanjian baru. Bahkan di surat-surat Paulus pun tidak ada, surat-surat yang lain tidak ada. Satu-satunya itu hanya muncul dalam doa Bapa kami ini. Kata epiousios, kata daily ini. Jadi saudara-saudara, hal ini kemudian menjadi konsentrasilah bagi para penafsir ini, para teolog ini ya, untuk memahami apa yang maksudnya Tuhan ini mengatakan demikian yang dicatat dengan sangat teliti oleh Matius pada Injilnya. Berarti istilah yang dituliskan oleh Matius dalam doa Bapa kami ini sangat penting.
Dan ini harus dipahami maknanya apa. Nah, itu sebabnya dari begitu banyak perdebatan di antara penafsir itu di segala zaman ya sudah terkait dua kata ini, akhirnya kebanyakan teolog atau bapak-bapak gereja dan bahkan teolog hari ini pun banyak yang menyepakati bahwa istilah ini sebenarnya merujuk pada supernatural bread gitu. Ada yang natural bread, ada yang supernatural bread. Atau yang disebut dengan makanan rohani, saudara-saudara. Jadi permohonan dalam doa Yesus ini, kalau kita perhatikan, ya, bukan hanya tentang permohonan makanan natural, makanan jasmani yang dibutuhkan pada hari ini di dunia ini. Jadi give us this day atau give us semeron gitu, give us natural bread. Tetapi juga kebutuhan makanan rohani, give us our daily. Give us our epiousios, supernatural bread gitu. Jadi berikan kepada kami makanan yang natural, yang memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga makanan yang memenuhi kebutuhan rohani. Lalu kemudian makanan yang memenuhi kebutuhan rohani itu ditandai gitu ya, dan diletakkan secara liturgical, dan itu menjadi penting untuk dilakukan oleh umat percaya dan ditetapkan sebagai sakramen, yaitu Holy Communion, perjamuan kudus. Sebagai tanda yang mengingatkan orang percaya ini bahwa dia memiliki supernatural bread. Dia memiliki makanan rohani gitu. Jadi memaknai perjamuan kudus itu bukan sekedar ya itu ritual orang Kristen gitu ya, ada roti, ada anggur, lalu kemudian kita makan, minum sebulan sekali begitu, dan itu harus dilakukan. Tapi sesungguhnya kalau saudara pahami betapa bagusnya para bapak gereja ini menafsirkan hal demikian untuk menentukan, untuk membuat orang sadar, membuat orang paham sekali bahwa Allah itu adalah Allah yang menyediakan makananmu secara jasmani dan makananmu secara rohani, dan itu yang kamu minta kepada Tuhan. Jadi kalau kamu hanya meminta sekedar makanan jasmani aja gitu, hanya menafsirkan atau memahami makanan ini adalah soal makan nasi yang kamu makan setiap hari itu, tidak sepenuhnya benar. Tapi sesungguhnya yang kamu minta adalah makanan rohani juga. Persoalannya saudara-saudara, manusia ini, apakah dia sungguh-sungguh membutuhkan makanan rohani itu? Apakah dia memang memintanya kepada Tuhan agar Tuhan mengenyangkan dia dengan makanan rohani itu? Karena bolak-balik yang diminta dan bolak-balik yang membuat dia marah kalau tidak dikasih itu adalah makanan jasmani, gitu. Hal yang material, hal yang bisa dirasakan, yang tangible, yang dapat dipegang sama kita gitu. Baru kita merasa bahwa Tuhan itu memberkati kita. Jadi konsentrasi pada makanan-makanan jasmani ini seolah-olah membuat doa Tuhan ini harus menjaminkan makanan jasmani itu cukup diberikan kepada semua orang. Klaim kita adalah demikian. Nah itulah sebabnya saudara, setiap kali saudara memakan roti dan anggur sebagai tanda yang nyata. Sakramen itu artinya tanda yang nyata. Artinya diberikan kepada kita sebagai sarana anugerah, means of grace. Sarana anugerah. Jadi sakramen yang saudara terima baik baptisan maupun perjamuan kudus itu adalah tanda yang nyata bahwa Allah menyediakan sarana anugerah ini untuk membuatmu baik keadaannya selama hidup di dunia ini sampai nanti kita berjumpa lagi dengan Tuhan. Nah, kita diingatkan bahwa Allah menyediakan bagi kita hal yang seperti itu. Itulah sebabnya, saudara perhatikan ya, ini semua connecting nih, antara perjanjian lama, perjanjian baru, Injil. Sehingga pada waktu Yesus menjelang kematiannya, dia mengajak murid-muridnya itu untuk bersama dengan dia pada malam itu. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia gak cuma ngobrol-ngobrol, dia buka table, dia makan Paskah di sana, ya kan? Dia makan Paskah di sana. Lalu dia katakan di dalam makan Paskah itu, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Itu yang dituliskan oleh Lukas. Aku sangat rindu makan
Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Nah, di dalam makan Paskah itu, saudara-saudara, sesungguhnya dikatakan bahwa, dan Paulus memaknainya demikian, ketika makan Paskah itu sesungguhnya kita bersama dengan Yesus, menyatu dengan Dia di dalam penderitaan dan kematiannya, hingga pada kebangkitannya. Menyatu dengan Tuhan dalam kematian, dalam penderitaan, dalam kematian, dan dalam kebangkitannya. Itu Paulus katakan. Itulah artinya makan Paskah bersama dengan Tuhan. Jadi melalui doa yang diajarkan oleh Yesus ini, pengertian terdalamnya adalah bahwa mintalah kepada Tuhan bukan hanya makanan yang cukup kamu makan di dunia ini, tetapi juga makanan rohani yang membawamu itu percaya penuh pada pemeliharaan Allah. Trust Him. Percaya penuh kepada pemeliharaan Allah atas dirimu, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Nah, saudara, persoalannya gini, di dalam pikiran kita yang terbatas ini, ketika bicara soal makanan, pasti tadi saya sudah katakan kita lebih sibuk memikirkan hal yang makanan materi itu. Sehingga yang selalu menjadi pertanyaan adalah, ada doa Bapa kami, minta Tuhan memberikan berkat makanan yang secukupnya. Tapi yang selalu menjadi pertanyaan kita gini, jika memang Tuhan peduli dan menyediakan makanan bagi kita, tapi kenapa masih banyak orang mati karena kelaparan? Itu kan pertanyaan kita selanjutnya, saudara-saudara. Banyak orang kok meskipun dia Kristen, dia gak bisa cukup makan. Gitu. Anak-anak meninggal karena gizi buruk, berarti tidak cukup makanan dengan nutrisi yang baik, dengan protein yang baik, sehingga dia mati karena tidak bisa makan. Makanannya hanya sedikit dan itu pun tidak bergizi. Kenapa masih banyak kemiskinan yang tidak kepalang sehingga menghasilkan penderitaan yang panjang pada umat manusia di bumi ini? Karena kemiskinan itu selalu identik dengan tidak bisa makan. Itu pertanyaan kita. Bagaimana menjawab semua pertanyaan ini gitu? Apakah memang doa Tuhan Yesus itu ada dampaknya kepada orang-orang seperti ini? Pertanyaan kita, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan ya, berdasarkan isi dari doa Bapa kami terkait dengan permintaan atau permohonan tentang makanan yang secukupnya itu, paling tidak saudara dikatakan dengan baik sekali ya, beberapa tafsiran itu cukup baik menuliskannya dengan demikian. Dikatakan kamu yang telah menerima supernatural bread, dan kamu yang juga telah menerima makanan jasmani yang diberikan natural bread yang kamu terima itu, gitu ya. Pada saat Tuhan itu mengundangmu makan, dimakan Paskah itu ya, Tuhan telah mengundangmu setiap waktu untuk menerimanya. Dan kepadamu juga telah diberi kecukupan materi. Artinya Tuhan juga mengundangmu untuk menerima kecukupan materi. Artinya saudara, permohonannya ada pada kita, tapi Tuhanlah yang mengundang kita untuk menerimanya. Dia yang mengundang kita untuk menerima supernatural bread, dia juga yang mengundang kita untuk menerima natural bread, saudara-saudara. Dan itu, tidakkah kau menyadari bahwa Allah memanggilmu untuk menjadi alat yang menyatakan kebaikan Allah bagi sesamamu? Seperti Allah mengundangmu untuk menerima natural bread and supernatural bread, maka sesungguhnya pernyataan undangan itu harus dilakukan oleh orang yang terundang ini untuk bisa membagikan apa yang dia miliki, natural bread and spiritual bread, supernatural bread yang dia miliki. Saudara, artinya dalam hal ini kita ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk membagikan apa yang kita punya kepada sesama kita yang berkekurangan. Jadi kalau banyak orang di belahan dunia dan bahkan di sekitar kita yang berkekurangan ini, pertanyaannya bukan kepada Tuhan yang tidak memberikan makanan kepada mereka, tapi pertanyaannya adalah kepadamu dan kepadaku. Mengapa kita tidak membagi apa yang Tuhan sudah beri kepada kita padahal kita kelebihan? Ya kan, saudara? Mengapa Tuhan tidak membuat kita gitu ya? Kenapa kita tidak menjadi tangan kasih Tuhan gitu untuk membagikan kepada orang itu sementara kita menggenggam begitu banyak? Jadi ada satu penafsir modern ya, penafsir abad ini.
ada seorang bernama Dr. Jeffrey Kirby. Ini tulisannya kecil-kecil tapi saya bacakan saja ya kepada saudara karena saya ingin mencakup apa yang satu pemikiran yang sangat baik ini dia katakan. Sederhananya katanya, put it simply, sederhananya katanya, sebagai anak-anak yang telah diadopsi oleh Allah dan sebagai penerima perjamuan kudus dalam kaitan tadi supernatural bread, kita ini dipanggil untuk menyerahkan hidup kita menjadi pemberi makanan sehari-hari bagi sesama kita. Kita diberkati agar kita dapat dipercaya dan diberi wewenang untuk menjadi instrumen pemeliharaan ilahi di dunia ini. Khususnya bagi mereka yang sakit, mereka yang menderita, mereka yang membutuhkan. Panggilan ini berarti kita harus memberi makan, menyediakan minuman, sandang, papan, menjenguk, menguburkan, memberi petunjuk, menasihati, menegur, menanggung banyak kejahatan, memaafkan, menghibur, dan mendoakan. Itu berarti kita harus bermurah hati, melayani tanpa pamrih, memberikan pembelaan atas nama orang lain, menginspirasi sesama kita untuk berbuat baik, menjadi perantara yang mendamaikan, dan menyediakan diri untuk berkorban bagi mereka yang menderita dan membutuhkan. Panjang sekali bagian, tapi saya ingin capture ini untuk kita paham betapa banyaknya tanggung jawab yang kita miliki ketika kita diberkati. Betapa banyaknya yang ditanggungkan Allah, dipercayakan Allah kepada kita untuk menyatakan pemeliharaannya bagi dunia ini. Melalui orang yang telah cukup menerima natural bread and supernatural bread dari Tuhan gitu. Jadi ini bukan cuma ngambil sesuatu dari Tuhan dan minta dari Tuhan untuk maksud greedy gitu. Untuk serakah, untuk mau dimiliki sendiri. Sebenarnya dengan kita cukup makan, cukup pakai, cukup tinggal dalam keadaan yang sederhana itu cukup. Tapi kita selalu ingin punya lebih banyak, lebih kaya. Tapi itu tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak punya kesempatan seperti kita gitu. Oleh karena kita mengambil sendiri apa yang kita minta itu. Dan itu bukan tujuan Tuhan memberkati kita juga, saudara-saudara. Jadi itu tadi yang saya katakan. Kalau begitu banyak orang menderita di dunia ini, yang dipertanyakan adalah sikap orang itu. Sikap manusia, hati manusia gitu. Terutama orang-orang Kristen yang sudah memahami bagian yang seperti ini, saudara-saudara. Pelajaran yang sangat penting ini. Jadi kalau kita lihat konsekuensi dari doa ini sungguh berat sebenarnya. Karena doa ini bukan sekedar dimaksudkan untuk sekedar mendapatkan kecukupan diri sendiri. Tetapi sesungguhnya terkandung makna, yaitu bagi mereka yang cukup mendapatkan pemeliharaan Allah secara jasmani maupun secara rohani. Baiklah dia membagikan kelebihan yang dia miliki kepada mereka yang membutuhkan agar semua orang bisa merasa cukup makanan. Baik natural bread maupun spiritual bread atau supernatural bread yang sama seperti kita rasakan. Maka saudara pada akhirnya ya, saya melanjutkan apa tulisannya Kirby ini. Dia katakan begini, we give a constant and unconditional yes to the privilege and responsibility of being an instrument of God's providence to those in need. Harusnya itu menjadi sikap kita sebagai konsekuensi orang yang berdoa. Berikanlah pada kami hari ini makanan yang secukupnya. Masih mau doa kayak gitu gak saudara? Masih mau doa kayak gitu gak? Masih mau mendoakan ini gak? Jadi ngeri ya berdoanya ya. Tapi pada sebenarnya tidak ngeri. Karena kalau kita betul merasakan berkat Tuhan itu cukup sama kita. Kita akan menjadi instrumennya pemeliharaan Allah bagi dunia ini gitu ya. Kita menjadi alat tangan Tuhan dan kita akan mengatakan unconditional yes untuk menolong banyak orang yang membutuhkan. Jadi generous saudara-saudara, baik hati gitu, murah hati. Itulah tanda orang Kristen yang telah menerima anugerah
makanan dari Tuhan. Saudara, dengan memberi kecukupan kepada orang lain itu merupakan wujud doa yang memohon agar Tuhan memberi kepada kita makanan yang secukupnya itu. Sehingga dalam hidup ini kita tidak menjadi orang yang egois dan mencukupkan diri kita sendiri saja. Maka pada akhirnya kalau saya rangkumkanlah doa ini saudara dengan lebih terang rasanya untuk kita lantunkan kepada Tuhan. Kita bisa katakan Bapa kami di surga. Kita lafalkan sama-sama ya saudara, baca di screen yang di depan itu. 2, 3. Bapa kami di surga, berilah pada hari ini makanan jasmani dan makanan rohani yang secukupnya, agar aku dapat mencukupkan kebutuhan orang lain, sehingga mereka dapat merasakan kecukupan yang kurasakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami sungguh belajar apa artinya memohon kepada Tuhan untuk memberikan kepada kami makanan yang secukupnya sehari-hari di dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur kalau Tuhan memberkati kami dengan begitu limpah. Tapi sadarkanlah kami Tuhan bahwa berkat itu bukan untuk kami makan sendiri. Ada banyak orang dalam hidupnya tidak memiliki kesempatan hidup seperti kami, bekerja seperti kami, mendapat penghasilan seperti kami, studi seperti kami. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah kami dapat terus menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa berkat bagi orang-orang yang membutuhkan itu, supaya mereka pun merasakan dan dapat menyatakan doa yang sama dengan kami, yaitu bahwa Tuhan Allah yang menyediakan kecukupan makanan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya Tuhan terus membawa kami semakin hari, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengajaran firman yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.